Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan di pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan di kelas 12 di program kalian Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 1. Pada kali ini saya menjelaskan materi pengertian di bab 1, yaitu firewall jaringan. Firewall jaringan merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang mampu mengontrol semua traffic pada jaringan komputer, baik traffic masuk maupun traffic keluar. Traffic ini adalah alur data yang dimaksud dari data yang masuk dan data yang keluar. Jaringan firewall ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, jaringan firewall itu sebagai pos keamanan jaringan. Yang kedua, fungsi dari firewall adalah mencegah informasi berharga bocor atau diketahui orang lain tanpa sepengetahuan user atau pemilik dari sebuah jaringan itu. Yang ketiga, fungsi firewall yaitu mencatat aktivitas pengguna setiap kali akan mengakses data pada jaringan. Selanjutnya, yang keempat, firewall ini juga berfungsi untuk memodifikasi paket data yang datang. Ini dikenal dengan istilah NAT atau Network Address Translation. Dan yang terakhir, fungsi dari firewall ini adalah untuk mencegah modifikasi data oleh user lain atau pihak lain di luar yang memiliki akses dalam sebuah jaringan. Pada prinsipnya, firewall atau jaringan firewall itu, prinsip cara kerjanya adalah firewall itu bekerja dengan cara mengatasi komputer pribadi dengan internet. Firewall bekerja layaknya penjaga keamanan di depan gerbang sebuah rumah dan mengidentifikasi pengunjung yang akan datang, sekaligus menyaring penyusup yang berusaha memasuki jaringan komputer pribadi untuk mengatur lalu lintas perpindahan data komputer dan akses internet yang masuk pada jaringan firewall. Firewall ini juga dapat digunakan sebagai salah satu atau gabungan dari beberapa metode sebagai berikut. Pertama, metode jaringan firewall itu berfungsi sebagai paket filtering, di mana paket filtering itu merupakan cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar dalam sebuah jaringan. Yang kedua, disebut inspeksi stateful. Inspeksi stateful ini dikenal dengan nama firewall dinamis. Teknologi firewall dapat juga berupa perangkat keras maupun perangkat lunak atau perangkat software. Di antaranya, untuk hardware firewall, yang pertama dapat dibeli sebagai produk yang berdiri sendiri. Jadi penjual firewall yang berupa perangkat keras itu ada. Yang kedua, software firewall. Selain hardware, firewall juga memiliki software yang dapat digunakan dengan cara menginstal aplikasi atau perangkat lunak firewall pada komputer. Dan ada 5 aplikasi firewall terbaik
untuk meningkatkan keamanan jaringan komputer yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada yang bernama aplikasi Komodo Free Firewall, yang kedua ada Zone Alarm Free, yang ketiga ada Tiny Wall, yang keempat ada Anti Netcap Free, dan yang terakhir ada Peer Black. Ini semua salah satu contoh dari aplikasi firewall, dan mungkin di industri software yang sekarang mungkin sudah berkembang dari perusahaan-perusahaan pengembang software yang lainnya. Selanjutnya di jenis-jenis firewall. Jenis-jenis firewall ini yang pertama ada yang bernama Circuit Level Gateway, yang kedua ada aplikasi level firewall, yang ketiga ada NAT firewall, yang keempat ada stateful firewall, yang kelima ada virtual firewall, yang keenam ada transparent firewall, dan yang ketujuh ada hybrid firewall. Karakteristik firewall. Karakteristik firewall yang pertama ada namanya personal firewall, yang kedua ada namanya network firewall. Yang dimaksud personal firewall adalah merupakan firewall yang digunakan oleh individu untuk membagi komputer PC atau notebook atau laptop dari serangan berbahaya dari luar. Biasanya kita melakukan akses internet, melakukan kegiatan upload atau download di internet. Sedangkan untuk yang kedua, network firewall ini merupakan bentuk jaringan firewall yang berfungsi sebagai keamanan jaringan, di mana keluar masuk data yang ada pada jaringan yang kita bangun akan selalu diawasi dan difilter dan diidentifikasi oleh hardware firewall maupun software dari firewall itu sendiri. Arsitektur firewall, bentuk arsitek dari firewall itu ada 4 diantaranya. Yang pertama ada yang bernama Dual Homemade Gateway atau disingkat DHG. Yang kedua ada Screened Host Gateway yang disingkat SHG. Yang ketiga ada Screened Subnet Gateway SSG, dan yang keempat Firewall Based Policy Layer. Itu adalah bentuk dari arsitek firewall. Yang selanjutnya adalah layanan yang dimiliki oleh firewall itu sendiri. Yang pertama ada namanya Firewall Policies, di mana ini fungsinya adalah memblokir atau mengizinkan jenis lalu lintas data pada jaringan tertentu. Untuk mengkonfigurasi dari firewall ini biasanya kita di PC atau di laptop itu dengan cara klik network komputer, lalu kita pilih menu firewall, lalu kita pilih menu policies. Seperti itu dari layanan firewall. Yang selanjutnya layanan firewall yang kedua adalah sebagai IP tables. IP tables itu adalah modul user space yang berinteraksi pada baris perintah untuk memasukkan aturan firewall ke dalam tabel yang telah ditetapkan. Yang ketiga layanan firewall yaitu IP firewall. Ini berfungsi untuk memfilter paket IP, FreeBSD, dan fasilitas akuntansi lalu lintas data pada jaringan. Yang keempat ada namanya demilitarisasi zone atau singkat DMZ. DMZ ini adalah suatu area yang digunakan oleh jaringan berinteraksi dengan pihak luar, atau biasanya ini dengan akses internet. Yang kelima ada namanya tunnel. Ini berfungsi untuk dapat terhubung ke komputer rumah
dari tempat kerja atau bahkan mungkin dari warnet atau dari wifi di lingkungan sekolah atau yang di lingkungan jaringan itu sendiri. Yang keenam ada namanya IPsec ya, ini berfungsi atau memiliki layanan menyediakan jaringan keamanan lapisan jaringan pada jaringan, menyediakan keamanan lapisan jaringan pada jaringan yang telah diinstal aplikasi atau jaringan firewall itu sendiri. Yang ketujuh ada namanya Intrusion Detection System yang disingkat dengan IDS. Ini berfungsi sebagai layanan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan komputer yang kita bangun. Selanjutnya permasalahan jaringan dari jaringan firewall. Salah satunya jika saat kita melakukan konfigurasi firewall mungkin terjadi kesalahan sehingga mengakses firewall biasanya akan keluar periksalah antarmuka manajemen. Ini sering terpisah dari aplikasi firewall itu sendiri. Dengan begitu maka firewall ini mengalami beberapa permasalahan jika intinya kalau kita ketika mengkonfigurasinya mengalami kesalahan atau tidak sesuai dengan prosedur bagaimana kita membangun jaringan firewall itu sendiri, maka akan muncul permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Salah satunya keamanan dari jaringan itu sendiri yang akan mengalami penurunan dalam mengamankan semua sistem jaringan yang kita bangun. Kiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan materi dari penjelasan, materi dari pembelajaran dari materi administrasi infrastruktur jaringan di kelas 12, dan kita akan melanjutkan penjelasan dari materi yang saya sampaikan di PowerPoint ini dengan kita nanti akan melakukan kegiatan praktek membangun jaringan firewall dengan paket tracer. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat belajar, berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.